Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera, salam nasional, merdeka. Baik, terima kasih sudah bergabung di program kami sore hari ini, yaitu program kelas gratis ya, webinar hidroponik yang kami beri judul ya, tingkatkan kreativitas siswa di sekolah dengan pelatihan hidroponik. Nah, bersama Citra Alam dan Labbook Academy. Saya selaku moderator, perkenalkan nama saya Sofyan Hadi. Melalui program webinar ini, harapannya para peserta guru-guru akan dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk memperkenalkan metode bercocok tanam modern yang praktis, yang hemat dan ramah lingkungan ke dalam praktek pembelajaran siswa dan siswi. Pelatihan ini akan membuka wawasan baru bagi para pendidik untuk menerapkan hidroponik sebagai media pembelajaran yang menyenangkan dan penuh kreativitas. Seperti itu. Harapannya program ini benar-benar bisa menjadi referensi buat Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, relevansi materi dengan dunia pendidikan saat ini, pertama itu yaitu mendukung kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian pendidikan keberlanjutan dan lingkungan hidup. Kemudian menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan relevansi dengan ketahanan pangan di Indonesia seperti program Presiden saat ini. Kemudian mengembangkan kreativitas dan problem solving, kemudian relevansi dengan perkembangan dunia pekerjaan seperti itu. Oke, adapun eh, pengenalan hidroponik ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa. Kita perkenalkan narasumber kita yaitu Ibu Sito. Ya, Ibu Sito, bagaimana kabarnya Ibu Sito Sopiana Lubis ya, SP? Bagaimana kabarnya Ibu? Iya, baik Bapak. Terima kasih banyak. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Allahu Akbar. Ya, sapa juga para peserta yang sudah hadir Bu Sito. Iya, halo semuanya peserta yang sudah hadir mengikuti webinar kali ini. Terima kasih banyak untuk waktunya sudah mempersiapkan diri hadir. Salam semuanya. Ya, terima kasih Bu Sito. Ya, baik teman-teman semua yang hadir. Jadi saya panggil teman-teman biar tambah akrab nih. Ya, jadi 1 jam ke depan, 1,5 jam ke depan akan ada pemaparan keren dari narasumber kita terkait dengan pengenalan hidroponik. Nah, di sini kita akan khidmat untuk memposisikan duduk kita dulu yang nyaman buat teman-teman supaya lebih enak mendengarkan apa sih eh, tips-tips keren dari Bu Sito, tapi tidak menunggu lama lagi, kita persilakan saja untuk mempersingkat waktu. Kami persilakan kepada narasumber kita, Bu Sito Lubis. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Sito. Oke, terima kasih banyak Bapak Pian. Salam semuanya. Sebelumnya tadi Bapak Pian sudah memperkenalkan nama saya. Nama saya Sita Sopiani Lubis, tapi pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memanggil teman-teman semua sebagai teman-teman. Setuju? Setuju, setuju. Setuju, oke. Dan disclaimer, untuk hari ini saya berbicara di sini bukan berarti karena saya yang paling tahu di antara teman-teman semuanya, tetapi kita di sini punya kesempatan untuk saling sama-sama belajar. Saya di sini belajar, terus teman-teman juga di sini belajar, jadi kita sama-sama belajar. Setuju ya? Setuju. Oke lah. Eh, mengenai tentang hidroponik ini, pertama-tama mungkin kita mengenali dulu nih dasar hidroponik itu seperti apa, seperti itu. Jadi sebenarnya untuk saat ini hidroponik itu sudah sebagian orang mengenali apa yang dimaksud dengan hidroponik. Karena sekarang semakin perkembangan zaman, ada TikTok, ada YouTube, ada Facebook, Instagram, dan lain-lain seperti itu. Tetapi memang masih ada sebagian orang yang
memang belum mengetahui sama sekali apa yang dimaksud dengan hidroponik. Atau ada juga yang sudah mengetahui tapi ingin menggali lebih dalam lagi tentang apa yang dimaksud dengan budidaya hidroponik itu sendiri, seperti itu. Nah, pada dasarnya sebenarnya hidroponik ini adalah metode bercocok tanam tanpa tanah. Bingung nggak kira-kira? Wah, tanpa tanah gitu. Karena selama ini kan kita tahu kalau misalnya budidaya pertanian itu pasti menggunakan tanah seperti itu. Nah, kalau untuk hidroponik ini, tanaman itu tumbuh subur dengan bantuan air yang sudah diberikan nutrisi. Jadi, pada metode hidroponik ini, tanaman-tanaman itu banyak yang bisa digunakan atau ditanam. Contohnya untuk tanaman sayur itu ada selada, ada pakcoy, ada kangkung, caisim, dan lain-lain seperti itu. Lalu untuk tanaman buah sayur itu ada cabai, ada tomat, ada paprika, dan sebagainya. Dan tidak menutup kemungkinan ternyata pada metode hidroponik ini juga kita bisa menanam tanaman buah. Contohnya apa? Contohnya adalah labu madu. Terus ada eh, semangka, lalu ada juga stroberi dan ada juga buah melon. Nah, kalau sekarang ini itu kemarin ada teknologi terbaru di Jepang hidroponik. Sebuah tanaman tomat, satu buah tanaman itu bisa menghasilkan 25.000 buah dalam satu buah tanaman dengan metode hidroponik. Luar biasa sekali kan gebrakannya seperti itu. Jadi kalau misalnya nih, biasanya kita kan mikir nih cara bercocok tanam apa ya yang bisa digunakan untuk lahan-lahan yang tidak luas. Karena kita tahu kalau misalnya kita menanam menggunakan cara yang konvensional itu pasti kita butuh lahan. Sementara di tempat tinggal kita itu lahannya tidak luas gitu. Jadi, nah ini metode hidroponik inilah yang cocok banget kita aplikasikan untuk orang-orang yang mau berbudidaya tanaman tetapi tidak memiliki lahan yang luas seperti itu. Nah, hidroponik ini sebenarnya dari mana sih? Gitu. Jadi next. Jadi sebenarnya hidroponik ini pertama kali dipopulerkan pada tahun 1930, yaitu oleh Dr. W.F. Gerritz. Beliau adalah seorang agronomis dari Universitas California. Nah, beliau ini seorang ilmuwan. Jadi pada saat itu beliau sedang meneliti tanaman kalau misalnya ditanam menggunakan air itu bagaimana seperti itu. Nah, pada saat itu beliau itu seperti diremehkan dengan kolega-koleganya. Jadi kolega-koleganya itu menganggap itu tidak bakalan maksimal hasilnya seperti itu. Tetapi pada kenyataannya hasil dari penelitian dari WF Gerritz ini adalah beliau berhasil menanam tomat dan tumbuh subur. Jadi tomat ini bisa tumbuh setinggi 7,6 meter. Seperti itu. Nah, jadi hidroponik ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari dua kata. Yang pertama itu adalah hidro yang artinya air dan poros yang artinya daya. Secara keseluruhan sebenarnya hidroponik ini artinya adalah budidaya tanaman dengan menggunakan air sebagai sumber dayanya seperti itu. Jadi eh, sebenarnya secara awalnya WF Gerritz ini memberikan arti seperti itu. Tetapi setelah tahun 1930 ini mulailah dikembangkan lagi, mulai ada penelitian-penelitian lagi terkait bagaimana budidaya hidroponik ini dan jadi arti hidroponik ini dikembangkan secara lebih luas lagi. Jadi bukan cuma tanaman yang dibudidayakan dengan air, tetapi tanaman yang dibudidayakan tanpa tanah. Jadi segala bentuk budidaya tanaman seperti pakai pasir, pakai kerikil, pakai rock wool, atau pakai uh, apa namanya busa lapa seperti itu disebut dengan hidroponik juga seperti itu. Dan ternyata sebelum tahun 1930 ini, hidroponik ini sudah diaplikasikan pada tahun abad ke-6 sebelum Masehi, yaitu diaplikasikan di Babilonia. Nah, di sana itu ada namanya Taman Gantung Kota Babilonia.
Nah, seperti gambar ini, jadi tanaman-tanamannya itu di atas gedung-gedung bagus sekali. Jadi seakan-akan tanamannya itu tumbuh menggantung-gantung seperti itu. Nah, ini budidayanya mereka menggunakan pasir dan kerikil, sementara aliran airnya itu dari Sungai Evart disalurkan irigasinya seperti itu. Jadi ngalir air-airnya dari bawah sampai ke atas seperti itu. Nah, selain itu juga next, pada abad ke-16 sebelum Masehi itu budidaya tanaman tanpa tanah juga sudah diaplikasikan oleh suku Aztec. Nah, itu disebutnya dengan Chinampas ala Aztec. Nah, ini dulu kan suku ini itu hidupnya berpindah-pindah nomade gitu. Jadi pada saat itu pada abad ke-16 mereka berinisiatif untuk kita mulai menetap nih gitu. Gimana caranya kita mulai menetap tidak usah berpindah-pindah lagi. Tetapi pada saat itu beliau suku-suku ini tuh dimusuhi sama tetangganya. Tetangganya ini itu adalah suku-suku yang sebelumnya sudah menetap lebih lama dari mereka dan lebih kuat. Itu jadinya mereka memutuskan tetap tinggal di sana tapi di area dekat sungai atau dekat danaunya seperti itu. Nah, disebut kalau zaman sekarang itu letaknya namanya di Meksiko. Seperti itu. Jadi mereka bagaimana cara menumbuhkan kreativitas. Akhirnya mereka menemukan ide untuk membuat rakit-rakit apung itu yang terbuat dari ilalang-ilalang yang mereka ikat-ikat menggunakan akar tanaman seperti itu. Lalu mereka menanam tanaman di atasnya tanaman untuk kebutuhannya mereka. Dan kegiatan ini itu ternyata berlangsung cukup lama sampai abad ke-19 seperti itu. Nah, sementara kalau untuk di Indonesia sekarang itu sebenarnya pertama kali hidroponik itu diaplikasikan pada tahun 1970 oleh Lin Hasim. Nah, beliau adalah praktisi pertanian asal Cipanas atau Jawa Barat. Siapa nih yang dari Jawa Barat? Oke. Nah, terus selain itu juga dipopulerkan tanaman hidroponik, sayur hidroponik ini skala industri itu pada tahun 1982 oleh Bob Sadino. Sampai sekarang lah populer hidroponik. Tetapi ternyata ini ada masanya kayak gitu. Bukan dari tahun 1930 sampai 2024 ini populer. Apa sih asal muasalnya kenapa sekarang ini apalagi semenjak pandemik ini hidroponik lagi gempar-gemparnya nih mulai populer lagi seperti itu karena ada beberapa alasan ternyata. Next. Jadi yang pertama itu alasannya adalah lahan yang semakin sempit. Nah, lahan yang semakin sempit ini karena apa? Karena semakin padatnya penduduk, semakin banyaknya populasi di suatu tempat, sehingga lahan-lahan yang pada zaman dulunya dimanfaatkan untuk sebagai lahan pertanian, jadi tidak jadi lahan pertanian lagi, melainkan jadi tempat tinggal seperti itu. Atau dulu mungkin kakek kita, nenek kita punya lahan 1 hektar. Terus kakek kita punya anak, 1 hektar itu jadinya dibagi-bagi, anaknya berapa. Nah, orang tua kita punya anak lagi, akhirnya lahan itu dibagi-bagi lagi gitu. Jadi semakin sempit lahan, semakin banyak populasinya, jadi lahan-lahannya juga semakin sempit. Yang kedua adalah karena apa? Karena urbanisasi, di mana banyak orang-orang dari daerah ingin berpindah ke kota untuk meningkatkan taraf hidupnya. Jadinya mereka mencarilah pekerjaan ke kota karena di kota pekerjaan banyak, banyak gedung-gedung, banyak perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik seperti itu. Banyak membuka lowongan kerja. Jadi belepotan sayanya. Banyak membuka lowongan kerja seperti itu. Nah, akhirnya lahan-lahan di kota ini dialihfungsikanlah yang tadinya sebagai lahan perkebunan dialihfungsikan menjadi perumahan-perumahan seperti itu atau dijadikan sebagai gedung-gedung dan tempat-tempat industri lain seperti itu. Maka kenapa penting banget jadinya hidroponik ini mulai lagi menjadi solusi sebagai sarana untuk kita bisa berbudidaya tanaman walaupun kita tinggal di kota.
Karena apa? Karena kalau misalnya kita penduduk di kotanya banyak, sementara sayurannya kita hasilkan dari desa, otomatis kan butuh transportasi dari desa ke kota itu butuh biaya transportasi. Yang tadinya biaya sayurnya tidak mahal, tapi karena butuh biaya transportasi, jadi pasti sayurnya harganya dinaikkan seperti itu. Selain itu, polusi udaranya juga. Kalau misalnya perpindahan tanaman dari desa ke kota itu dibawa oleh transportasi, dibawa oleh mobil-mobil truk, pasti kan ada polusi udaranya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah cuaca yang ekstrim. Nah, cuaca yang ekstrim seperti saat ini kita semua pasti merasakannya bahwa sekarang kadang-kadang udah panas banget kayak gitu. Kadang-kadang sudah dingin banget gitu. Nah, dulu nih kalau misalnya waktu saya kecil nih saya ingat banget orang tua itu selalu bilang kalau misalnya bulan-bulan yang ber-ber-ber, yang berakhiran dengan ber-ber-ber, jadi itu musim hujan. Sementara yang tidak itu musim kemarau seperti itu. Tetapi pada kenyataannya sekarang sama sekali tidak kayak gitu. Yang sudah seharusnya sudah musim hujan masih musim kemarau. Yang seharusnya sudah musim kemarau masih hujan-hujan saja kayak gitu. Banjir di mana-mana seperti itu. Curah hujan yang kadang-kadang sedikit, kadang-kadang banyak, jadinya tidak bisa ditampung, akhirnya jadi hujan. Nah, itulah faktor-faktor penyebab mengapa hidroponik ini mulai memuat lagi di permukaan. Seperti itu, next. Nah, jadi karena sebenarnya hidroponik ini itu penting banget kayak gitu. Nah, kita buatlah bagaimana caranya untuk hidroponik ini bisa dipahami oleh banyak orang, baik itu kita sebagai pekerja, orang dewasa, atau kepada peserta-peserta didik. Nah, kegiatan hidroponik ini bisa menjadi pembelajaran, pendekatan secara project based learning, di mana peserta didik itu tidak hanya belajar materi saja, berkutat dengan buku seperti itu, tetapi mereka juga bisa mengaplikasikannya langsung, praktek langsung kayak gitu. Mereka bercocok tanam sendiri, terus bisa mengaplikasikan skill, basic-basic skill. Karena apa? Karena sebenarnya bercocok tanam itu adalah basic skill yang harus dimiliki sama semua orang kayak gitu. Karena apa? Karena kita untuk hidup itu butuh pangan, butuh makanan. Makanannya didapat dari apa? Didapat dari karbohidrat. Karbohidrat itu rata-rata ya tumbuhan seperti itu. Terus kita butuh serat, makanan, sayur seperti itu. Nah, makanya kenapa bercocok tanam ini adalah salah satu cara untuk bertahan hidup dengan kita menciptakan sendiri asupan tubuh kita. Seperti itu. Nah, salah satu contoh integrasi pembelajaran hidroponik dengan pendekatan project based learning adalah yang pertama, next, itu adalah materi matematika, pembelajaran matematika. Nah, di pembelajaran hidroponik ini kita tetap bisa mengaitkan dengan pembelajaran matematika, yaitu pada saat kegiatan mengukur tanaman, itu peserta didik bisa menghitung berapa mili yang dibutuhkan tanamannya. Kalau misalnya umur tanamannya 2 minggu, berapa ppm yang dibutuhkan? Kalau ppm yang kita butuhkan segini, berapa mili nutrisi yang kita harus masukkan seperti itu. Nah, terus udah kayak gitu pengukuran ppm pakai alat yang seperti di tengah ini. Jadi peserta didik bakal melihat, wah, kalau aku menjatuhkan atau mencampur 10 mili air, 10 mili nutrisi ini ke 1 liter air, ppm-nya jadi segini. Kalau aku kalikan 2 nutrisi yang aku masukkan, jadi nanti ppm-nya jadi berapa ya, kayak gitu. Jadi mereka belajar itu. Terus mengukur alat atau media yang dibutuhkan. Untuk satu tanaman berapa banyak media yang aku butuhkan, seperti itu. Untuk 100 tanaman yang aku mau tanam, berapa rock hole yang aku harus butuhkan, seperti itu. Jadi mereka bisa secara langsung mengaplikasikan pembelajaran-pembelajaran matematika ini seperti itu. Selanjutnya adalah next untuk pelajaran seni, di mana untuk hidroponik ini itu kan macam-macam ya sistemnya kayak gitu. Ada sistem
weak, sistem yang sederhana. Kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah, ada NFT, ada DFT, ada sistem irigasi tetes, dan lain-lain kayak gitu. Nah, pada kegiatan pembelajaran seni ini bisa diaplikasikan dengan cara anak-anak mewarnain, mendesain sendiri pot-pot yang mereka inginkan seperti itu. Misalnya di contoh ini, di slide ini adalah anak-anak mewarnai instalasi sistem hidroponik Wig. Itu menggunakan botol, botolnya diwarnain, terserah mereka, digambar seperti itu. Atau mereka bisa mengatur posisi tanamannya gitu. Jadi, karena sebenarnya hidroponik ini selain hasilnya yang kita dapatkan, hasil tanamannya, terus tanamannya yang kita bisa jamin sehat karena kita sendiri yang mengolah, juga sebagai unsur kecantikan kayak gitu. Jadi lahan kita atau pekarangan kita menjadi lebih cantik, lebih indah seperti itu. Next, selanjutnya. Ah, Oke, selanjutnya adalah pembelajaran IPAS. Nah, di pembelajaran IPAS ini, peserta didik itu bisa langsung mengaplikasikan pengetahuan yang mereka sudah peroleh terkait tanaman, kayak gitu. Bagaimana tanaman ini sudah masuk fase generatif atau masuk vegetatif, kayak gitu. Kebutuhan tanaman di fase generatif itu seperti apa, di fase vegetatif itu seperti apa, gitu. Terus mereka juga tahu jadinya nutrisi-nutrisi yang terkandung di dalam tanamannya. Kalau misalnya kita menanam cabai, nutrisi apa yang kita hasilkan atau kita dapatkan dari tanaman cabai itu. Terus mereka juga belajar terkait tanaman ini butuh nutrisi apa saja ya untuk hidup seperti itu. Nah, ini juga kalau misalnya peserta didiknya sudah SMA, mereka juga bisa mengaplikasikan langsung pembelajaran mereka terkait tabel periodik di kimia. Karena kalau misalnya kita belajar tentang tabel periodik, kayak gitu unsur-unsur hara seperti itu kan sifatnya ini ya abstrak. Tapi pada saat mereka mengaplikasikan, oh ternyata kegunaan N itu untuk ini ya, kayak gitu. Oh ternyata kalium itu kegunaannya untuk ini ya ke tanaman seperti itu. Oh, ternyata kegunaan oksigen itu untuk ini ya, gitu. Jadi mereka juga tahu nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tanaman untuk hidup itu apa saja sih, seperti itu. Lalu selain itu juga terkait dengan bekerja sama atau interaksi. Di sekolah tempat saya mengajar, di Lifebook Academy, itu kita di greenhouse-nya terdapat dua instalasi NFT, satu instalasi DFT, terus ada sistem irigasi tetes, dan ada sistem WIC. Nah, di sana peserta didik itu akan bekerja secara kelompok. Mereka memilih sendiri tanaman apa yang mereka mau tanam, seperti itu. Jadi mereka eksplor sendiri seperti itu, dan mereka juga jadinya bisa bekerja sama kepada timnya, saling berinteraksi, saling mencoba peran masing-masing. Bagaimana caranya untuk mengecek tanaman seperti itu, siapa yang bekerja sebagai yang panen, siapa yang melakukan penyemaian seperti itu. Nanti bergilir semuanya sampai mereka jadinya tahu atau jadinya bisa bekerja sama, saling mendukung satu sama lain seperti itu. Next, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu adalah pembelajaran karakter ekosistem. Nah, ini kita di Lifebook Academy itu sudah mengaplikasikan pembelajaran karakter ekosistem ini di beberapa semester terakhir seperti itu. Nah, di mana sebenarnya pembelajaran karakter dengan bercocok tanam ini sangat luar biasa ya, karena seperti kita tahu kalau misalnya bercocok tanam itu kan banyak hal-hal yang kita pelajarin seperti itu. Nah, di sini ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup di suatu lingkungan kayak gitu. Jadi, di sini kita mengajarkan kepada peserta didik bagaimana kita sebenarnya itu saling ketergantungan antara sesama. Kita butuh tanaman, tanaman butuh kita rawat seperti itu. Terus tanaman juga butuh unsur-unsur abiotik seperti sinar matahari seperti itu. Terus selain itu
karena kita juga tahu bahwa bagaimana kita memperlakukan bumi, begitulah alam akan memberikan timbal balik kepada kita. Kalau kita merawat bumi, bumi akan memberikan tempat yang nyaman untuk kita tinggal seperti itu. Tapi kalau misalnya kita secara terus-menerus merusak bumi, maka apa yang terjadi? Bumi akan apa namanya? Memberikan bencana-bencana kepada kita seperti itu. Jadi hubungan antara abiotik dan non abiotik ini saling berkaitan seperti itu. Dimana kalau misalnya kita benar-benar bisa menjalin hubungan dengan lingkungan, maka lingkungan itu akan memberikan yang luar biasa kepada kita. Apa yang kita butuhkan, lingkungan akan bisa memberikan itu seperti itu. Asal kita tidak serakah seperti itu. Nah, di sini kita akan melihat nih bagaimana kalau misalnya kita di Lifebook Academy melakukan kegiatan pembelajaran ekosistem. Jadi sebelumnya kan ada pembelajaran gardening di Lifebook Academy, di mana mereka akan merencanakan mau nanam apa seperti itu. Nah, nanti tanaman-tanaman ini akan dipanen dan kita olah bersama-sama dari tingkatan SD sampai SMA kita akan olah bareng-bareng, masak bareng-bareng dan selain sayuran, cabe, tomat seperti itu, kita juga buat kolam untuk hasil lauknya. Jadi kita juga menghasilkan ikan untuk bisa sebagai lauknya seperti itu. Silakan diputarkan dulu videonya. Baik, begitu. Itu tadi kegiatan kita. Kita melakukan kegiatan ekosistem itu setiap 2 bulan sekali seperti itu. Jadi setelah kita menghasilkan suatu produk, menghasilkan sayur atau menghasilkan ikan seperti itu, nah kita akan olah lauk dan sayur itu seperti itu. Jadi kita nanti akan olah bersama-sama, masak bersama-sama, dan nantinya kita akan makan bersama, makan siang bersama di sekolah seperti itu. Dan itu ternyata efeknya luar biasa kepada peserta didik. Itu. Lalu selanjutnya isu lingkungan dan ketahanan pangan. Jadi sebenarnya akhir-akhir ini kita tahu kan kalau misalnya di zaman sekarang ini itu yang namanya menanam itu sudah banyak sekali kendala-kendalanya. Kendalanya itu adalah saat ini lahan-lahan yang sudah tereksploitasi sehingga tanah-tanah yang subur itu sudah jarang sekali ada gitu. Karena yaitu kebanyakan orang mau berbudidaya tanaman, ingin hasil yang banyak, dipupuk semaksimal mungkin, dipupuk yang banyak. Ternyata pupuk yang berlebihan itu tidak diserap oleh tanaman, tapi malah meninggalkan efek kepada tanahnya. Jadi tanahnya menjadi keras sehingga
bakteri-bakteri yang ada di tanah itu akan mati, jadi tanahnya menjadi tidak subur lagi seperti itu. Terus seperti yang tadi saya sampaikan, perubahan iklim, krisis pangan. Jadi kalau misalnya apa-apa kita takut banget bahwa tadi karena kita tidak bisa menghasilkan sendiri pangannya kita kayak gitu. Kalau misalnya kayak kemarin waktu terjadinya COVID seperti itu. Kita mau ke pasar, mau beli makan, mau beli sayur, itu aja takut mau ke pasar seperti itu. Jadinya yaitu karena kita tadi tidak memiliki sayur sendiri, kita tidak memiliki pangan untuk diri kita sendiri, tidak menghasilkan pangan untuk diri kita sendiri seperti itu. Lalu terlalu mengandalkan impor, padahal sebenarnya negara kita, negara Indonesia ini adalah negara yang agraris kayak gitu, negara yang banyak sebenarnya lahan-lahan pertaniannya atau banyak lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam seperti itu. Terus problem yang akhir-akhir ini yang sering banget terjadi itu adalah makan sehat dengan makan yang tidak sehat atau makan makanan junk food itu sama-sama menyeramkan. Kenapa kayak gitu? Karena kita mikir kita makan makanan sehat, kita mikir kita makan sayur, kita makan buah itu sehat seperti itu. Ternyata sayur dan buah yang kita makan itu pada proses budidayanya menggunakan pestisida-pestisida yang kontak seperti itu, pestisida-pestisida yang meninggalkan residu di makanan yang kita makan. Selain pestisida sendiri, itu juga tadi yang saya bilang, karena kalau kita di kota kita tidak memiliki hasil yang kita bisa konsumsi, hasil pangan yang bisa kita konsumsi, otomatis kita butuh kiriman dari luar. Buah-buahan kita sering dikirim dari luar, seperti impor dari luar. Sementara proses pengiriman buah atau sayur ini pasti membutuhkan waktu yang lama. Kalau misalnya sayur yang segar, yang benar-benar segar seperti itu juga punya batas waktu untuk tanaman itu tetap segar. Jadi banyak sekali produser-produser itu yang memakai berbagai cara untuk membuat sayur-sayurnya itu bisa segar dalam waktu yang lebih lama lagi agar nanti pada saat sampai ke konsumen ini sayuran masih segar. Dengan cara apa? Dengan cara edible coating, dikasih edible coating atau lapisan lilin. Biasa kalau yang suka makan apel, kita kikis ini apelnya itu pasti ada seperti lapisan-lapisan lilin putih-putih seperti itu. Nah, sebenarnya itu tidak masalah kalau edible coating yang digunakan atau lapisan lilin yang digunakan oleh produsen ini adalah edible coating yang bisa dimakan, food grade seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan banyak juga produsen-produsen yang berpikirnya untuk bagaimana caranya menghasilkan hasil setinggi-tingginya, tetapi dengan modal yang serendah-rendahnya. Jadi mereka menghalalkan cara menggunakan lapisan lilin yang tidak baik untuk dikonsumsi seperti itu. Jadi seram sebenarnya kayak gitu. Karena ya tadi, karena kita tidak tahu tanaman ini itu dari awalnya bagaimana prosesnya, bagaimana proses budidayanya kayak gitu. Kita taunya cuman sudah di akhirnya saja seperti itu. Jadi ya itu isunya adalah kadang-kadang kita makan makanan sehat pun jadinya takut gitu. Kayak kemarin beberapa bulan lalu itu eh, marak sekali terkait buah anggur hijau yang ternyata itu sudah diteliti seperti itu. Ternyata ada residu di di ini di anggur tersebut. Di mana sebenarnya residu ini adalah pada saat proses budidayanya jadi menggunakan pestisida. Nah, pestisida ini masuk diserap oleh buah itu jadi, pada saat kita konsumsi buah itu, pestisida atau zat kimia ini juga masuk ke dalam tubuh kita, kayak gitu. Sementara ada sebenarnya pestisida-pestisida yang masih boleh digunakan seperti itu, tetapi kalau misalnya dicuci atau biasanya kita cuci pakai air hangat yang dikasih air garam seperti itu sudah hilang kayak gitu. Tetapi kalau misalnya
pestisida yang ada residunya itu dia tidak bakalan hilang. Kita cuci pakai sabun pun dia tidak akan hilang seperti itu. Makanya kalau di rumah saya masak brokoli itu biasanya kan orang-orang kita itu beli di pasar milihnya sayuran yang bagus, tidak ada ulat, tidak ada lobang kayak gitu. Padahal sebenarnya semakin sayuran itu ada ulat, ada lobangnya, berarti tanaman ini itu sehat sebenarnya gitu. Karena apa? Karena ulat aja mau makan kayak gitu. Berarti dia tidak mengandung pestisida-pestisida kayak gitu. Tapi kan kita beda, kita maunya adalah tanaman yang sayur yang ada di pasar yang seger, yang bagus, yang mulus seperti itu kan gitu. Nah, biasanya kalau misalnya masak brokoli, saya pasti rendam dulu tuh setelah dipotong-potong, saya rendam dulu pakai air hangat terus dikasih garam seperti itu. Jadi nanti biar pestisida-pestisidanya itu bisa larut kayak gitu, bisa terbuang gitu. Oke. Nah, jadi di sini kenapa sebenarnya karena isu-isu tadi itu semakin membuat kita merasa bahwa keterampilan bercocok tanam metode hidroponik ini itu sangat membantu mengatasi itu semua. Mulai dari kita nggak perlu lagi lahan yang luas, gitu. Nanam di mana aja bisa, di pekarangan depan rumah, tanah yang tidak ada atau lahan pekarangan kita yang penuh dengan pupping block itu juga masih bisa digunakan untuk bercocok tanam seperti itu. Terus pada saat kita melakukan budidaya, kita tidak menggunakan bahan-bahan pestisida kimia yang bisa mengakibatkan adanya residu pada tanaman seperti itu. Dan kita bisa menghasilkan tanaman sendiri, kita bisa menghasilkan sayur sendiri untuk diri kita yang otomatis kita tidak harus belanja lagi sering-sering ke pasar seperti itu. Karena kan kalau misalnya hidroponik sayuran hidroponik sendiri di swalayan itu harganya lumayan mahal kan kayak gitu daripada sayuran-sayuran yang biasa. Dan jadi sebenarnya metode hidroponik ini adalah metode yang sangat-sangat memungkinkan bisa dilakukan oleh semua kalangan karena menjanjikan hal-hal yang baik untuk kesehatan kita sendiri kayak gitu. Hmm. Nah, secara langsung sebenarnya karena kita punya tanaman itu di rumah sendiri, kita tidak perlu lagi eh, apa? Tidak ada lagi oknum-oknum yang menimbun-menimbun barang-barang kayak gitu, membuat kelangkaan-kelangkaan buatan. Misalnya, ini bentar lagi nih tahun baru atau Natal, pasti kalau misalnya kita ke pasar itu pasti ada embel-embel, iya lagi ini tahun baru, jadi harga naik seperti itu. Jadi kita sudah tidak termakan oleh hal-hal itu kalau misalnya kita sudah bisa menghasilkan sayuran untuk diri kita sendiri, untuk rumah kita sendiri kayak gitu. Dan ini bisa membantu juga untuk mengurangi jejak karbon kayak gitu karena kita nggak harus pergi, nggak harus berkendara atau orang-orang yang mentransportasikan sayur dari desa ke kotanya sudah sedikit kayak gitu karena bayangkan aja kalau semua rumah itu punya lahan sendiri, punya ketahanan pangan sendiri itu luar biasa pasti gitu. Nah, secara tidak langsung kemandirian pangan ini juga akan membuat ekonomi lebih stabil gitu, ngurangi resiko inflasi juga karena banyak banget jadinya kan oknum-oknum yang memanfaatkan jadi bahan baku oleh tengkulaknya itu di, disembunyikan atau di ini dulu di apa namanya dibuat kelangkaan-kelangkaan buatan seperti itu. Terus kita gimana caranya untuk memulainya seperti itu next. Oke, selanjutnya bagaimana sikap kita untuk m- melakukan atau membuat tidak krisis pangan sendiri kayak gitu. Jadi caranya adalah yang pertama dengan teman-teman semuanya mengikuti webinar ini itu adalah salah satu langkah yang baik untuk kita semua karena kita belajar nih jadinya oh kita semakin peduli dengan kesehatan kita. Saya yakin satu orang yang datang ke sini berpikiran seperti itu, otomatis dia akan berpikiran untuk kesehatan satu keluarganya. Satu keluarganya
dia pikirkan kesehatannya, otomatis dia akan bercerita kepada orang dan membuat orang berpikir juga, oh ternyata iya ya seperti itu. Nah, itu suatu manfaat yang baik kayak gitu. Jadi itu udah langkah yang baik dengan mengikuti webinar gratis ini. Yang kedua, langkah selanjutnya adalah apa? Kalau sekarang kita baru tahu bagaimana pentingnya hidroponik, nah next kita tahu bagaimana cara melakukan hidroponik itu, bagaimana dengan terjun langsung melakukan budidayanya dengan mengikuti pelatihan nanti di Citra Alam atau Livebook dan Livebook Academy kayak gitu. Dan nanti di sana akan diajarin tuh pelatihan-pelatihannya. Setelah mengikuti pelatihannya, kita akan tersadar untuk melakukan langsung praktek langsung di rumah dengan yang simple aja dulu kayak gitu, dengan menggunakan sistem WIK 9 lobang atau 12 lobang. Nanam apa? Nanam kangkung. Nanam kangkung di sistem WIK hidroponik itu bisa dipanen dari umur 21 hari itu kita sudah bisa panen. Dan kalau misalnya kita budidaya hidroponik, kangkung ini itu tidak langsung dicabut juga bisa. Jadi kita potong saja panennya. Nanti seminggu ke depan atau 10 hari ke depan itu kita bisa panen lagi yang kedua. Begitu juga nanti sampai 3 kali panen baru kita ulang lagi ngelakuin budidaya lagi seperti itu. Nah, dengan itu juga mungkin kalau misalnya udah nyoba sistem week dan berhasil, jadi kita tertarik nih pakai sistem yang lain, sistem NFT kecil-kecilan, sistem DFT atau sistem aquaponik di mana kita mengkolaborasikan antara sistem hidroponik dengan budidaya tanaman dengan budidaya ikan. Misalnya kita pelihara lele di kolam itu kayak gitu. Jadi secara tidak langsung kita bisa panen sayurnya, kita juga bisa panen lauknya secara bersamaan seperti itu. Akhirnya kita bisa memiliki atau menghasilkan sendiri kebutuhan pangannya kita yang sudah terjamin sehat tanpa pestisida dan baik untuk kesehatan keluarga kita. Luar biasa kan? Oke, next selanjutnya. Bagaimana mengajarkan generasi muda untuk bercocok tanam atau mandiri pangan. Sebenarnya kalau untuk di zaman saat ini kita tahu sendiri semua serba instan kayak gitu dan tidak menutup kemungkinan sebenarnya yang instan-instan itu ya kadang-kadang kita butuhkan seperti itu. Teknologi membuat segala sesuatu jadi mudah, jadi cepat, jadi efisien kayak gitu. Tetapi ternyata dari hal itu bisa menimbulkan beberapa efek samping pada karakter anak-anak generasi muda sekarang kayak gitu. Jadi anak-anak menjadi tidak sabaran, segala sesuatu yang butuh proses itu mereka tidak menghargainya jadinya kayak gitu. Semuanya ingin cepat, ingin yang instan-instan, ingin yang tiba-tiba jadi kayak mie instan nggak? Mie instan aja sebenarnya namanya aja instan, tapi ternyata butuh proses kan untuk buatnya gitu. Paling nggak 5 menit lah untuk masak mie-nya gitu. Nah, terus hal ini itu menjadi tantangan sebenarnya karena orientasi pada hasil yang cepat. Rata-rata generasi muda itu tidak terlalu mempedulikan prosesnya, tapi mereka lebih ke hasilnya kayak gitu. Hasilnya cepat, maunya hasilnya yang cepat kayak gitu. Nah, maka dari itu sebenarnya gimana caranya kita mempersiapkan atau membuat generasi-generasi ini bisa menghargai suatu proses kayak gitu. Karena sebenarnya apapun di dunia ini kita butuh proses. Makanan-makanan yang kita makan, makanan yang baik itu butuh proses seperti itu. Tadi yang saya sebutkan frozen food atau misalnya instant food itu juga sebenarnya butuh proses kayak gitu kan. Tapi apakah baik untuk tubuh kita kayak gitu? Jadi bagaimana caranya kita melakukan sesuatu yang berproses tetapi kita selain itu juga baik untuk tubuh kita kayak gitu. Dengan cara apa? Mengkonsumsi real food, makanan-makanan yang real. Boleh nggak sih sebenarnya kita makanan-makanan ah, yang apa namanya, yang frozen food, instant food, food processor food gitu. Boleh sebenarnya, tapi jangan keseringan, jangan over sekali-sekali kayak gitu. Karena sebenarnya
ada hak tubuh kita loh atas diri kita kayak gitu. Karena kita mikir tubuh kita ini punya kita semua, ternyata enggak. Kita juga harus memberi hak untuk tubuh kita. Hak apa? Makanan yang sehat, terus udah kayak gitu olahraga seperti itu. Itu. Jadi mengapa bercocok tanam ini sebenarnya adalah metode yang paling baik untuk yang baik saya sebutkan yang baik untuk pendidikan karakter peserta didik, di mana dengan bercocok tanam mereka belajar bagaimana mencintai alam, menghargai proses. Dengan kangkung yang disajikan di piring, ternyata itu bukan cuman butuh 1 hari, ternyata butuh berhari-hari, ternyata butuh perawatan yang ekstra dari kita seperti itu. Dengan kita menyayangin tanaman ini, jadi kita makannya itu lebih nikmat. Oh, ini hasil jerih payah aku sendiri kayak gitu. Kita lebih menghargai hasilnya dan menghargai prosesnya kayak gitu. Selain itu juga adalah hal di mana jadinya kita memanfaatkan keahlian-ahlian kita gitu. Karena sebenarnya kita itu memiliki keahlian untuk berbudidaya tanaman kayak gitu sebenarnya kayak gitu. Tapi karena memang belum dilatih saja, karena belum ada kesempatan-kesempatan mereka untuk diterjunkan ke sana sepertinya gitu. Nah, generasi yang diajarkan bercocok tanam sejak kecil itu menjadi individu yang lebih peduli sama lingkungannya, lebih kreatif juga. Karena mereka bukan cuma belajar tentang tanamannya, tapi mereka juga belajar tentang tata letaknya. Mereka juga belajar gimana ya cara mengatur tanamannya, mengatur masa panennya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya serahkan kepada moderator. Wah, luar biasa sekali ya. Kita dapat informasi materi-materi yang luar biasa, Terima ilmu-ilmu kasih, baru Pak. dari narasumber. Oh ya, tadi juga saya lupa untuk memperkenalkan bahwasannya Bu Sito Sopiana Lubis ini adalah penggiat urban farming dan juga pendidik di Lab Book Academy. Oh, oke, nah setelah ini Ibu Bapak ya masih semangat ya para peserta ya semua ya. Luar biasa ya. Sangat terinspirasi kita untuk mencoba kegiatan hidroponik ini. Nah, kita sekarang masuk ke sesi pertanyaan nih. Buat teman-teman yang mau bertanya, silakan gunakan fitur raise hand-nya atau di kolom chat bisa di chat. Nah, di sini kita udah ada masuk nih. Ternyata sudah ada yang masuk ya. Pertanyaan ada di KM5 Haidir Malik. Oke, Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, di sini ada dua pertanyaan, Bu Sito. Yang pertama, bagaimana sih teknik hidroponik digunakan dalam proyek P5 dengan menggunakan media tanam stroberi atau tomat? Terima kasih. Kemudian yang kedua, bagaimana mengimplementasikan metode project based learning dengan menggunakan media hidroponik dalam pembelajaran bahasa Inggris? Thanks ilmunya katanya. Tapi sebelum dijawab, ini buat informasi buat para peserta didik semua yang apabila ingin berkegiatan outing atau field trip hidroponik, sekarang nih Citra Alam memiliki program baru hidroponik yang berlokasi di Desa Jogjogan, Cilember, Bogor. Jadi bisa tuh menghubungi admin Citra Alam kita di 085215314060. Jadi Bapak Ibu bisa hubungi di akun WhatsApp admin Citra Alam gitu. Yang nanti narasumbernya pun dengan Ibu Sito Sopiana Lubis ya. Jadi bisa praktek langsung tuh nanti di Bogor. Oke, kita iklan sebentar untuk kegiatan yang telah digelar di Citra Alam.
silakan Bu Ita. Iya, terima kasih Pak Fiansyah dan Ibu Sito. Pertama-tama, maaf saya tidak buka videonya. Saya sebetulnya ingin belajar untuk diri saya sendiri, untuk mengisi kekosongan waktu saya. Saya ingin mencoba menanamkan beberapa tanaman di rumah dengan hidroponik. Yang saya ingin tanyakan gimana caranya saya bisa belajar itu saja. Terima kasih. Oke, Bu Sito, apakah jelas pertanyaan dari Ibu Ita? Halo Jelas, Pak. Bu Sito. Oke. Tadi Bapak Haidir Malik juga sudah menghidupkan mic-nya ya. Silakan untuk open mic-nya Bapak Haidir Malik. Ya Pak, ya tadi saya sudah menulis di kolom chat pertanyaan saya. Baik. Saya mungkin mau diberikan mungkin contoh kegiatan project based learning yang menggunakan media hidroponik di kelas. Contohnya karena menarik ini sesungguhnya karena eh, menghasilkan pangan yang ramah lingkungan dan bisa dinikmati bersama peserta didik. Semoga nanti bisa diimplementasikan di sekolah saya, Pak. Kemudian ada yang kedua tadi untuk proyek P5, kira-kira bisa mungkin dibagi contoh tentang implementasi penanaman tanam teknik hidroponik ini, khususnya dalam tanaman tomat, boleh tomat atau stroberi, Pak. Terima kasih. Mau maaf Pak, di Makassar lagi hujan jadi tidak ini. Baik. Terima kasih Pak Haidir Malik, luar biasa ya pertanyaannya. Jadi ada 2 pertanyaan dan 3 dari Ibu. Yang pertama tadi Ibu Gita. Ibu Ita. Ibu Ya, Gita. silakan untuk dijawab Bu Sito pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Oke, baik. Sebelumnya luar biasa sekali untuk pertanyaan-pertanyaannya, keren-keren yang pertanyaannya, kayak gitu. Terima kasih buat Bapak Haidir Malik dan buat Ibu Gita. Oke. Izinkan saya untuk menjawabnya. Jadi yang pertama, saya jawab dulu pertanyaan dari Bapak Haidir Malik. Yang pertama, bagaimana teknik hidroponik digunakan dalam proyek P5 dengan menggunakan media tanam stroberi atau tomat. Sebelumnya Bapak, saya mau bertanya, apakah di Makassar itu merupakan dataran tinggi atau dataran rendah, Bapak? Kalau di sekolah saya itu dia pertemuan antara dataran tinggi dan rendah, Bu. Jadi di tengah-tengah maksudnya. Oke. Menengah ya. Iya, Bu. Oke. Tapi di sana apakah sudah banyak yang melakukan budidaya secara konvensional untuk tanaman stroberi, Pak? Stroberi ada di daerah Malino di pegunungan, tapi tomat di daerah saya banyak. Oke, Iya. iya Bapak. Oke, baik saya akan jawab. Jadi kenapa pertama saya tanyanya untuk dataran tinggi atau dataran rendah? Seperti yang kita tahu kan kalau misalnya budidaya tanaman tomat itu membutuhkan apa namanya syarat-syarat tumbuh. Jadi sebenarnya semua tanaman itu punya syarat tumbuh, Bapak, gitu. Jadi kalau misalnya dataran relatif rendah seperti itu sebaiknya kita pilih tanaman-tanamannya untuk yang tanaman-tanaman yang bisa hidup di dataran rendah. Kalau stroberi itu lebih baik untuk di tanaman-tanaman yang di daerah-daerah dataran tinggi seperti itu karena suhunya lebih sejuk seperti itu. Kalau di sini itu di Bogor itu masih bisa budidaya tanaman stroberi. Kalau saya kebetulan sekolahnya saya itu di Tangerang Selatan, nah itu kita tidak pernah menanam stroberi karena datarannya rendah seperti itu, Pak. Tapi kalau tomat itu bisa gitu. Nah, untuk bagaimana sih sebenarnya mengaitkan pembelajaran ini dengan
Pembelajaran P5. Nah, kalau untuk pembelajaran P5 itu kan ada aspek terkait gaya hidup kesehatan, gaya hidup keberlanjutan ya Pak ya. Ya, iya Bu. Nah, jadi di sini itu bisa diimplementasikan Pak. Bagaimana dengan kita melakukan gaya hidup yang berkelanjutan. Ya tadi seperti saya bilang. Jadi kita sebagai manusia itu butuh pangan. Bagaimana pangan ini kita hasilkan sendiri. Contohnya mungkin kalau misalnya di Makassarnya ini masih banyak lahan-lahan atau sudah di kotanya, Pak? Kalau saya tinggal di Makassar, Bu, cuman sekolah saya itu di Kabupaten Goa, di pinggiran-pinggiran gitu. Oke, nah, jadi kalau misalnya seperti itu, sebenarnya itu bisa, Pak. Jadinya anak-anak selain belajar budidaya tanaman, juga belajar terkait untuk apa namanya, misalnya eh, melihara ayam atau bebek seperti itu, Pak. Jadi, atau bisa juga buat kolam. Jadi kalau misalnya di sekolah itu kita yang sudah ada kolam dan sekarang kita lagi proses buat untuk apa namanya ayam. Jadi kita mau ternak ayam, tapi ayam yang menghasilkan telur. Jadi nanti telurnya itu yang kita gunakan untuk ekosistem seperti itu, Pak. Jadi selain sayur-sayuran ini bisa digunakan untuk konsumsi kita, sayuran-sayuran ini, sisa-sisa sayurannya itu bisa dijadikan untuk pangan dari unggas yang kita ternak juga seperti itu. Dan kotoran-kotoran unggas ini itu bisa kita manfaatkan untuk pupuk-pupuk tanamannya kayak gitu. Kalau misalnya kita di sananya mau sistem yang konvensional. Tetapi kalau misalnya sistemnya yang sistem hidroponik itu tadi, jadi sayurannya ini itu kita sisa-sisa panennya. Biasanya kan kalau kita panen itu ada daun-daun yang tidak kita pakai kayak gitu, Pak. Daun-daun sortiran-sortirannya itu bisa dimanfaatkan untuk makan ternaknya seperti itu. Nah, siklus dari gaya hidup berkelanjutan ini kita bisa membuat semua itu menjadi saling berputar seperti itu, Pak. Jadi karena kebanyakan kalau misalnya sekarang itu orang bisa menghasilkan sayur, tapi tidak tahu ini limbahnya mau dikemanain kayak gitu. Jadi dengan kita belajar secara kecil-kecilan, oh ternyata semua kesatuan itu butuh butuh manfaat, ada manfaatnya kayak gitu. Jadi anak-anak bisa belajar itu. Jadi nanti walaupun mereka sudah lulus, sudah terjun di dunia langsung seperti itu, mereka tahu bahwa semua itu Allah ciptakan ada siklusnya pasti kayak gitu. Sampah saja sebenarnya ada manfaatnya kalau misalnya kita bisa mengolah itu, membuat gaya hidup kita berkelanjutan. Dan selain itu juga bisa mengaplikasikannya di tema kewirausahaan, Pak. Nah, kita kan seperti yang saya bilang, di sekolah itu sudah ada dua sistem NFT, satu sistem DFT, terus ada sistem irigasi tetes, dan kita juga ada nanam yang di lahan, Pak. Jadi di tanah gitu. Nah, anak-anak itu punya lahan masing-masing per kelompok, jadi mereka mau nanam apa saja. Dan kemarin itu kita nanam tomat, tomat rempai. Nah, karena hasilnya terlalu banyak, jadi kita jual, Pak. Jadi anak-anak menjual itu gitu. Jadi kadang-kadang memang waktu saat ekosistem itu kita panennya berlebih. Jadi hasil dari panen itu biasanya kita jual kayak gitu. Kita tawarin ke orang-orang komunitas dulu kayak gitu. Dan belum sampai ditawarin ke orang luar sudah habis karena kalau untuk tanaman-tanaman hidroponik, tanaman yang konsumen tahu bahwa kita merawat tanaman itu tidak pakai pestisida, pasti banyak orang yang tertarik seperti itu, Pak. Jadi kalau untuk rekomendasi saya, jenis tanamannya lebih baik tanaman yang tomat saja kayak gitu. Terus untuk yang bahasa Inggris sendiri itu mungkin lebih ke bagaimana kalau misalnya untuk peserta didik yang TK, SD itu belajar tentang bagaimana bagian-bagian tanaman seperti itu. Jadi mereka bukan cuman tahu, oh ini daun bahasa Inggrisnya apa, buah tomat bahasa Inggrisnya apa, tapi langsung ngelihat langsung,
oh ini loh tanaman itu, oh ini loh daun itu gitu. Bahasa Inggrisnya apa, akar bagaimana, bahasa Inggrisnya apa. Terus untuk budidaya tanaman ternyata butuh apa aja, butuh tanah, butuh air, butuh oksigen kayak gitu. Apa bahasa Inggrisnya seperti itu. Karena kalau misalnya kita mikir, oh oksigen O2, oksigen kayak itu, kita menghirup oksigen, kita butuh oksigen, tapi kalau untuk ke tanaman, rata-rata anak-anak belum terlalu tahu proses fotosintesis. Anak-anak cuman taunya itu hafalan, tidak tahu implementasinya ke tanaman seperti apa sebenarnya kayak gitu. Manfaat sinar mataharinya bagaimana kayak gitu. Jadi mereka kesannya itu masih awang-awang aja, masih belajar itu masih hafalan aja. Tapi kalau misalnya mereka langsung praktek, jadi mereka benar-benar tahu kayak gitu. Jujur saya dulu SMA tabel periodik itu hafalan Pak kayak gitu. Jadi apa ini H, N, K apa itu. Tapi setelah saya terjun di hidroponik, oh ternyata begitu bermanfaat loh mineral garam-garam mineral ini kayak gitu. Begitu dimanfaatkannya ini seperti itu dan tahu ternyata oh begini untuk ini kayak gitu. Mungkin seperti itu Bapak. Udah ke sekolah. Udah, udah. Oh ya, luar biasa. Bagaimana Bapak Eh, Haidir mungkin Malik? diajarkan mungkin lebih lanjut gimana proses bagaimana proses konvensional dan hidroponik secara sederhana dulu mungkin. Iya. Oh, baik. Kita ada tuh programnya di bulan Januari, Bapak. Iya. Iya. Jadi nanti bisa bergabung di program kami selanjutnya. Makasih Oke, banyak, terima Pak. kasih Bapak. Ya, selanjutnya yang pertanyaan kedua, Bu Sito dari Oke, baik. Untuk pertanyaan Ibu Gita Nah, tadi, oh tadi pertanyaannya, boleh diulang, Ibu Ibu Ita? Gita boleh, maaf boleh diulang Ibu? Ibu Gita? Iya, dengan Ita Gayatri. Ibu Ita. Pertanyaan saya adalah saya ingin Oh iya, belajar Ibu Gita. bagaimana cara menanam dengan hidroponik mengingat saya ingin mengisi waktu luang saya di rumah. Jadi saya memiliki halaman di rumah. Eh, Kebetulan saya tidak begitu menyukai halaman yang basah ya, dengan tanah. Jadi saya lebih suka kering. Hanya beberapa saja ada pohon-pohon di rumah saya. Nah, saya memiliki beberapa dinding-dinding yang saya pikir saya mau coba mulai menanam dengan tanaman hidroponik. Apakah itu sayur atau buah atau apa yang mungkin saya juga ingin tanyakan sebaiknya untuk awal apa yang bisa ditanam, termasuk medianya, peralatannya itu belinya di mana, kemudian apakah ada kursus privat untuk ini dan sebagainya. Sementara itu terima kasih. Ya, Bu Sito. Oke, baik Ibu Ita, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya bagaimana langkah awalnya untuk memulai kegiatan berhidroponik ini seperti itu ya Pak? Ya Ibu, untuk mengisi. Iya. Kekosongan. Ya. Jadi sebenarnya langkah awalnya karena sebenarnya sistem hidroponik ini ada banyak metodenya ya Ibu. Ada sistem Wick atau biasa kita sebut dengan sistem sederhana. Seperti yang tadi saya sampaikan di foto yang pembelajaran seni itu adalah contoh-contoh budidaya hidroponik metode WIC atau metode sederhana. Jadi lalu ada juga metode NFT, ada DFT seperti itu. Tapi kalau untuk pemula bagaimana? Untuk pemula kalau memang tidak memungkinkan untuk memiliki instalasi NFT, bisa langsung mengaplikasikan dengan metode sederhana. Contohnya apa? Contohnya memanfaatkan botol bekas. Jadi jadi kita bisa pakai botol apa saja, Ibu. Bisa pakai botol air aqua atau air mineral seperti itu, bisa yang mineral 1.500, bisa yang 600 mili, atau punya botol ini botol galon yang sekali pakai. Sekarang kan banyak tuh ya, mungkin le mineral kayak gitu. Itu kan botolnya sekali pakai. Nah, itu bisa juga dimanfaatkan. Jadi kita pada konsepnya sebenarnya budidaya hidroponik itu adalah air tanamannya
itu dikasih medianya itu apapun terserah kecuali tanah. Misalnya bisa sekam bakar, terus bisa rokul atau kokopet seperti itu. Fungsi media ini adalah untuk penyangga biar tanamannya tidak jatuh. Nah, jadi kita buatlah sumbu. Kalau misalnya dulu Ibu apakah masih menggunakan ini apa namanya? Kompor yang pakai minyak tanah itu, Bu? Nggak ada saya. Zaman dulu oh belum udah tidak ya. Kalau dulu Ya. saya masih pakai itu gitu. Jadi sebenarnya konsepnya sama seperti itu. Jadinya api di atas itu nyerap minyak tanah dari bawah itu menggunakan sumbu gitu. Jadi secara perlahan kayak gitu minyak tanahnya mengalir ke atas untuk menghasilkan api. Nah, untuk hidroponik sistem WIC ini juga sama. Jadi kita bisa pakai sumbunya itu pakai kain flanel gitu. Jadi nanti kain flanel ini akan menyalurkan nutrisi air dari bawah. Air ini sudah kita campurin nutrisi. Nutrisinya namanya AB Mix. Itu sudah banyak banget dijual. Kita juga ada di marketplace-nya kita jual seperti itu. Nah, nanti kita tinggal racik nutrisinya. Sudah kita taruh di bawah gitu, rangkaian yang di bawah baru kita timpakan dengan eh, tanaman yang sudah atau tutup botolnya yang kita sudah kasih media tanam gitu baru diletak. Jadi nanti ibu tidak harus setiap hari menyiram tanaman lagi kayak gitu. Tidak perlu lagi melakukan pupuk memupuk karena secara otomatis dia menyerap sendiri pupuknya. Tinggal beberapa hari mengecek saja air yang di situ nutrisinya sudah masih banyak atau tidak gitu. Karena kan tadi air itu nutrisinya diserap oleh tanaman yang artinya nanti secara bertahap nutrisi di dalam air itu akan berkurang. Jadi kita tinggal nambahin nutrisi itu saja. Dan itu sampai kita panen tanamannya. Masa panen tanaman itu juga berbeda-beda. Kalau misalnya kangkung itu bisa panen 21 hari atau 30 hari. Kalau sistem DFT itu lebih cepat lagi panennya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini Pak Coy itu umur 45 hari bisa panen. Selada itu 45 hari sampai 50 hari itu bisa panen. Caisim itu bisa panen umur 45 hari sampai umur 60 hari kayak gitu. Tergantung tempat dan apa namanya dan bagaimana kita merawatnya. Tapi secara keseluruhan budidaya tanaman hidroponik dengan budidaya tanaman secara konvensional atau menggunakan tanah itu jauh lebih cepat pertumbuhan tanamannya kalau tanamannya dengan cara hidroponik. Karena tadi unsur haranya sudah tersedia, dia tinggal nyerap. Kalau di tanah, kita tidak tahu nih di tanah ini unsur haranya bagaimana kayak gitu. Dan tanaman penyerapannya juga butuh proses untuk mencari-cari akarnya, mencari nutrisinya, unsur haranya di dalam tanah itu. Seperti itu, Ibu. Wah, Eh, luar Jadi sebenarnya biasa ya. iya. boleh Tapi saya tanya? kalau misalnya ibu tidak mau apa namanya atau tidak sempat untuk membuat rangkaian-rangkaian dari botol-botol seperti itu, sekarang sudah banyak banget kita juga menyediakan di marketplace itu satu set starter kit untuk budidaya tanaman Ibu. Jadi di situ sudah ada baknya, pakai bak nanti terus pakai planelnya sudah ada, nutrisinya sudah ada gitu. Jadi langsung tinggal praktek aja, sudah ada benihnya juga kayak gitu. Jadi untuk tahap awal aplikasi, saya baiknya nanam apa? Mungkin lebih baik menanam tanaman-tanaman sayur, di mana tanaman-tanaman sayur ini yang kita panen adalah daunnya atau batang tanamannya daunnya gitu, bukan buah. Karena apa? Karena umur tanamnya juga lebih pendek seperti itu. Ibu, saya mau Mungkin tanya. seperti itu, ya, Bu. Kalau yang menggunakan paralon itu apa yang ada lubang-lubang pakai paralon itu seperti Oh yang iya, dicontoh tadi? oke. Itu beda-beda Ibu. Ada yang sistem NFT, ada yang sistem DFT. Itu nanti yang membedakan adalah bagaimana airnya. Kalau posisinya miring dan airnya langsung jatuh semua, itu disebut dengan NFT. Tapi kalau misalnya ada genangan air di dalam kayak gitu, jadi waktu mati lampu masih ada genangan air, walaupun pompanya tidak mengalir, itu disebut dengan DFT seperti itu, Ibu. Jadi Hmm, kalau kalau misalnya ibu ada lahan terus ada budget, sebaiknya memang
membuat NFT saja. Jadi apa namanya? Tinggal dicolok aja di listrik dan satu rangkaian NFT kita bisa panen banyak banyak hasil seperti itu, Ibu. Bisa mungkin satu kali tiga dikali dua itu bisa sampai 100 tanaman lebih kayak gitu Ya, saya ukurannya. rencana mau yang itu Bu, yang NFT itu rencananya. Tapi saya mau Iya. tanam di rumah pakai paralon. Nanti kalau misalnya sudah berhasil, mungkin saya mau coba lahan saya yang di Bogor. Oh, Itu oh, di ya. Bogor ada lahan juga, Bu. Ada, cuma saya mau coba di rumah dulu. Kalau misalnya bisa, nanti Oke. saya mau coba di Bogor. Gitu. Baik. Iya, Ibu. Jadi kalau misalnya kita menanam di daerah-daerah dataran tinggi seperti tanaman-tanaman selada itu hasilnya jauh lebih bagus. Jadi sebenarnya bukan cuma sistem hidroponik, sistem konvensional juga pasti lebih bagus kalau dataran dataran tinggi karena bobot tanamannya yang siap panen nanti lebih berat kalau di dataran rendah misalnya kayak selada. Selada Hmm. yang kita tanam di Bogor sama selada yang kita tanam di Tangerang itu pasti beda beda Hmm. beratnya kayak gitu. Jadi kalau di Kalau Bogor itu dipanen bisa sampai mungkin 350 gram per satu tanamannya. Kalau kita tanam tanaman yang sama dengan perlakuan yang sama di Tangerang itu bisanya 250 kayak gitu. Selain dengan nutrisi, keadaan lingkungan dan cuaca, iklim itu mempengaruhi juga gitu. kalau saya mencoba dengan NFT di rumah saya di Jakarta Selatan nih, di Pejaten, di daerah Ya, Warung Buncit, itu cocoknya tanaman apa ya? kalau untuk di daerah dataran rendah seperti bisa pakai kangkung, caisim, pakcoy itu bisa Ibu. Bisa ya. Kalau selada, kalau Ibu mau itu pakai yang kualitas yang paling bagus. Itu tapi benihnya lumayan mahal Ibu. Jadi nanti ada selada yang dia dilapisin oleh tanah liat kayak gitu per satu bijinya gitu. Tapi kalau untuk awal-awal saya rekomendasikan kalau tidak kangkung bisa pakai caisim atau pakcoy. Oh gitu ya. Oh Terus iya, peralatannya Iya. beli di mana ya Bu? luar Eh, biasa ya, Bu ya, Sito. nanti bakalan disampaikan oleh moderator, Ibu. Jadi nanti kita nyediain juga Baik, kalau ada peserta yang mau membuat rangkaian NFT, oke. silahkan, Bapak. Oh iya nanti Oke, kalau. Bu Sito, Bu Ita, pertanyaannya luar biasa sekali terkait karena kita rundown acara kita sudah mendekati akhir ya. Jadi Hmm. kita juga informasikan nanti di bulan Januari kita ada program untuk yang tadi Bu Ita inginkan dan juga bisa kita komunikasi melalui chatnya Citra Alam di adminnya dan teman-teman juga ini jangan lupa ya untuk kepoin terus program-program Citra Alam di websitenya Citra Alam ada di www.citraalam.id, kemudian ada di Instagram, TikTok, dan YouTube. Jadi banyak program-program juga yang menarik lainnya di bulan Desember ini. Ada di tanggal 24 terkait dengan program Naptur, Napak Tilas virtual, kemudian juga ada kelas kebangsaan di tanggal 28 Desember yang teman-teman bisa bergabung juga. Nah, nggak berasa juga, ini waktu sudah panjang ya, Bu Sito ya. Kalau kita ambil Iya. kesimpulannya tadi, luar biasa ya Bu Sito menjelaskan materinya, yang artinya baik ini menjadi rekomendasi ilmu-ilmu buat peserta didik ya nanti di sekolah untuk program P5-nya, tapi juga bisa menjadi uh, solusi ya buat ibu-ibu rumah tangga, untuk kebutuhan hobi juga bisa. Jadi untuk memenuhi kebutuhan pangan secara pribadi pun bisa dilakukan kegiatan hidroponik. Tentunya dengan teknik-teknik yang jelas ya. Nanti kita juga punya programnya tuh. Dan jangan lupa juga nih teman-teman untuk bergabung di channelnya Citra Alam yang ada di WhatsApp. Karena Citra Alam selalu ada program-program menarik di dalam satu bulannya. Ada program giveaway, ada program hadiah-hadiah, dan webinar-webinar gratis yang kami siapkan untuk para peserta. Mungkin kita stop untuk pertanyaan hari ini karena waktu sudah menjelang sore dan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir mengikuti webinar hidroponik hari ini dan terima kasih juga buat narasumber Ibu Sito Sopiana Lubis yang telah ikut ya peran serta uh, memaparkan ilmu-ilmunya kepada kita
Dan terima kasih juga buat tadi Ibu Ita dan Bapak Hedir Malik yang telah bertanya. Nah, untuk kedepannya kita ada program yang akan kita infokan melalui channel-channel Citra Alam. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata dan boleh izin untuk kita on kamera bersama-sama untuk foto sesi bersama yang akan menjadi dokumentasi kami. Jika bersedia, silakan on kamera. Oke, siapkan. Oke, kita hitung. Eh, kita oke, silakan on kamera. Ini akan kita upload di sosial medianya Citra Alam dan Livebook Academy. Oke, kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Berikan senyum manisnya. Oke. Oke, yang kedua. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas peran sertanya Ibu dan Bapak yang telah hadir di program kami, Citra Alam dan Livebook Academy. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata, kritik dan saran sangat kami butuhkan untuk perkembangan Citra Alam dan Livebook Academy ke depannya. Sebagai topik dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nasional merdeka. Merdeka. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Fian. Terima kasih Bu Sito. Terima kasih Bapak semuanya, Ibu. Nah, Pamit.